Kami menghimbau kepada seluruh jamaah umroh yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan sementara sampai dengan waktu yang tidak ditentukan atau sampai dengan kondisi sangat kondusif untuk keamanan dan kenyamanan seluruh warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah di Tanah Suci. Kedua, kami menghimbau agar jamaah umroh yang sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci untuk terus berkoordinasi dengan KBRI, dengan Konjen maupun dengan kantor urusan haji di Tanah Suci. Terkait persiapan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, insya Allah proses perencanaan dan persiapan berjalan dengan sebagaimana mestinya, belum ada gangguan-gangguan yang signifikan. Oleh sebab itu, insya Allah penyelenggaraan haji di 2026 atau 1447 itu berjalan dengan baik, dan kami tentu memohon doa kepada seluruh jamaah agar persiapannya berjalan lancar dan eskalasi konflik di Timur Tengah itu segera berakhir sehingga haji 2026 atau 1447 bisa berjalan dengan baik, dengan aman dan nyaman untuk seluruh jamaah haji yang nantinya akan berangkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imbas serangan Israel, Amerika Serikat ke Iran, penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Timur Tengah mengalami pembatalan dan penundaan. Hingga Minggu siang, rute tujuan penerbangan Timur Tengah dari Bandara Soekarno-Hatta masih belum dapat dilayani. Para penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang tidak bisa melakukan penerbangan ke kawasan Timur Tengah. Namun dapat terlihat bahwa tujuan lain terlihat normal seperti biasa. Maskapai yang melayani rute Timur Tengah di Bandara Soekarno-Hatta yang terdampak diantaranya Etihad, Qatar, Emirates, Oman, Garuda, dan Saudia. Diketahui maskapai tersebut sejak Sabtu malam membatalkan penerbangannya ke wilayah Timur Tengah sehingga membuat penumpang pesawat terdampak dan menunggu hingga kembali diberangkatkan. Penerbangan yang terdampak langsung antara lain tujuan Abu Dhabi, tujuan Doha, dan tujuan Dubai. Sementara untuk penerbangan kedatangan, rute Abu Dhabi dan Doha ke Jakarta berstatus cancel. Sejumlah penumpang pesawat mengalami penundaan penerbangan hingga waktu yang belum ditentukan. Sementara Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berharap eskalasi konflik di Timur Tengah segera berakhir. Ada tadi beberapa yang tujuannya memang Timur Tengah seperti Abu Dhabi, Qatar, Jeddah pun ada tadi. Itu maskapai selain Qatar. Prediksi ya, namanya perang, apalagi menggunakan misil rudal jarak jauh. Sekali lagi kita berharap ini bisa segera bisa segera berakhir lah yang begini-begini ya, karena memang ini akan mengakibatkan bukan hanya tragedi kemanusiaan tapi juga akan menyebabkan berbagai tantangan yang berat di sektor ekonomi termasuk energi dunia. Suasana duka menyelimuti kota Mashhad, Iran, menyusul meninggalnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Amerika Serikat dan Israel. Saluran berita Pras TV merilis cuplikan video yang memperlihatkan para pendukung Khamenei meratapi kepergian sang pemimpin di kompleks makam. Sejumlah orang menangis histeris dan duka mendalam mengetahui kematian Khamenei. Pemerintah Iran mengumumkan masa berkabung nasional selama 40 hari dan libur kerja selama sepekan. Iran mengeluarkan pernyataan resmi terkait kabar kematian Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Israel dan Amerika Serikat. Pemimpin tertinggi Iran tersebut telah terkonfirmasi tewas. Ya, pemirsa, mengutip dari akun X Al Jazeera, kantor berita Tasnim dan Fars juga telah mengonfirmasi kematian Ali Khamenei akibat serangan Israel dan Amerika Serikat di Iran pada Sabtu 28 Februari waktu setempat. Media Iran menyatakan bahwa saat kejadian, Khamenei sedang berada di kantornya pada Sabtu dini hari. Anggota keluarga Khamenei dilaporkan ikut tewas dalam serangan tersebut, diantaranya putri hingga cucu Khamenei.
Tentara Israel dan Amerika Serikat disebut menjatuhkan 30 bom ke kompleks kediaman Khamenei. Iran akan memasuki 40 hari berduka nasional atas meninggalnya pemimpin tertinggi Iran tersebut. إنا لله و إنا إلیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست. شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بیانیه‌ای به این شهر صادر کرده است. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terlebih dahulu mengklaim tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kematian Ali Khamenei melalui jaringan media sosial miliknya. Trump mengklaim Khamenei tewas usai serangan bom di kompleks kediamannya. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyampaikan pernyataan yang mengklaim tewasnya Ali Khamenei. Netanyahu menyebut bahwa kematian Khamenei dilihat dari tanda-tanda usai serangan di kediamannya. הבוקר במתקפת פתע עוצמתית השמדנו בלב טהרן את המתחם של הרודן חמינאי. במשך 3.5 עשורים רודן אכזר זה שלח טרור לרחבי העולם, אמלל את עמו ושקד כל הזמן, בלי הרף, על התוכנית להשמדת ישראל. התוכנית הזאת איננה, ורבים הסימנים שגם הרודן הזה איננו. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, merupakan seorang ulama sekaligus kepala negara dan panglima tertinggi militer Iran selama lebih dari 36 tahun. Khamenei merupakan tokoh penting dalam revolusi Iran tahun 1979. Ayatollah Ali Khamenei lahir di kota Mashhad, Iran pada 1939. Ia menggulingkan rezim Syah dan kemudian mendirikan Republik Islam pertama. Khamenei dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam revolusi Iran tahun 1979. Kemudian ia menjadi pemimpin tertinggi Iran sejak 1989 setelah pemimpin tertinggi sebelumnya Imam Khomeini wafat. Sebagai pemimpin tertinggi, ia juga merupakan kepala negara dan panglima tertinggi militer Iran. Ayatollah Khamenei gugur dalam serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 di usianya yang ke-87 tahun. Kedua negara melihat pemerintah Iran sebagai ancaman keamanan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya, khususnya terkait program militer dan kapasitas rudal Iran. Ketegangan geopolitik antara Iran dengan AS Israel telah terjadi sejak revolusi Iran 1979.